Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam pengajian rutin Kamus 99 pada sore hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada acara pengajian sore hari ini, pengajian Kamus 99 akan bertemakan tentang tadabbur surat An-Nas, yang seperti yang kita ketahui bahwa surat An-Nas ini yang sering kita lakukan ya pada saat kita berzikir ya, dan surat ini juga menjadi suatu zikir di keseharian kita dan disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat yang mengandung permohonan perlindungan manusia pada Rabb-nya. Pada hari ini tentang tema tadabbur surat An-Nas akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Aam Amiruddin, MSI. Ya, saya akan membacakan sedikit mengenai data pribadi dari Ustadz Aam. Ya, Ustadz Aam, beliau telah melaksanakan pendidikan formalnya, mondok selama 12 tahun di Pesantren Persatuan Islam dan Ibtidaiyah sampai Mu'alimin. Lulus program doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan yudisium cum laude. Pendidikan non-degree-nya, beliau juga pernah mengenyam pendidikan di School of Communication and Information Nanyang Technology University Singapura, kemudian founder Universitas Adelaide, South Australia, dan Fakulti Life and Science Swinburne University of Technology Melbourne, Australia. Dan kegiatannya pada saat ini beliau adalah seorang dosen tetap pada program Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung, kemudian juga narasumber di sejumlah radio dan televisi yang seperti yang sudah sering kita dengarkan ya, dan ada berbagai macam karya tulis ilmiahnya. Ustadz Aam sudah hadir? Assalamualaikum, Luhung punten, Ustadz Aam lagi proses join karena beliau baru selesai dari kegiatan yang lain. Tadi info dari Ustadz Ihsan ya, mohon maaf mungkin ke rekan yang sudah hadir. Beliau lagi baru selesai acara, jadi dari satu Zoom ke Zoom lainnya mungkin butuh proses ininya. Oh iya. Enggak. Mungkin sambil menunggu ya, kita seperti mana ketahui bahwa surat An-Nas ini seringkali kita bacakan setelah kita sholat, pada saat kita berzikir ya gitu ya. Namun bagaimana sih sebetulnya surat An-Nas ini? Nanti mungkin kita akan banyak bertanya kepada Ustadz Aam mengenai tadabbur dari surat An-Nas tersebut. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat semuanya ya. Amin. Iya. Ya Ustadz. Maaf terlambat 5 menit saya masuk nih. Nggak apa-apa Ustadz. Ya, sudah menunggu. Mungkin kita ingin mendengarkan bagaimana mengenai tentang tadabbur surat An-Nas tersebut ya Ustadz ya. Mohon mangga dipersilakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal soleh bagi kita semua, dan alhamdulillah
sampai hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan. Kita sudah memasuki bulan pertengahan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah semoga sisa umur yang kita miliki bisa kita isi dengan amalan terbaik dan bisa menghantarkan kita ke bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai surat yang yakin sudah dihafal oleh kita semua. Sejak kita anak-anak, kita sudah menghafalkan surat ini. Dan posisi surat ini adalah di akhir surat Al-Quran. Surat An-Nas itu biasanya kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dikaitkan dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Juga dihubungkan dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Makanya Falak bin Nas itu seringkali disebut dengan mu'awwadatain. 2 surat yang mengandung makna bahwa kita harus berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita bahasnya surat An-Nas, tapi karena itu seperti sebuah paket begitu, maka saya juga akan menyinggung surat Al-Falaq karena memang ada keterkaitan antara surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabbin nas. Ya. Malikin nas. Raja, penguasa manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Tolong diperhatikan di situ kata An-Nas, ya, yang artinya manusia. Di dalam Al-Quran, manusia itu dipanggil dengan 4 panggilan. 4 panggilan. Pertama, Bashar. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Ayat terakhir sekali. Qul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, aku ini Bashar. Bashar itu untuk menggambarkan bahwa manusia tercipta menerima warisan genetik dari orang tuanya. Itu disebut dengan Bashar. Sahabat-sahabat mungkin masuk ke Anda suara, kalau orang sini bilang suara tonggeret ya gitu. Saya sekarang sebenarnya sedang berada di ini, di apa? Di Arjasari ya. Nanti saya akan tunjukkan nih. Tapi susah bentar karena saya pakai HP ya. Oke lah. Di Arjasari ini suasananya mirip hutan sebenarnya. Saya doakan kami di Galeri Dakwah Percikan Iman sedang membuat masjid dan sekaligus juga pesantren. Insya Allah di bulan Sya'ban ini kita akan tanggal 23 kita akan mengadakan training for trainer, khusus training untuk para pejuang Al-Quran. Guru-guru ngaji kita kumpulkan di sini dari berbagai daerah. Karena keterbatasan kita kumpulkan dulu 50 orang, akan kita bina, akan kita beri wawasan, juga akan kita beri perbekalan untuk kemandirian. Nah, mohon doa nih. Jadi kalau Anda mendengar
suara-suara alam, karena memang saya sebenarnya sedang di alam terbuka nih saya. Nah, teman-teman sekalian, balik ke yang tadi bahwa manusia itu dipanggil dengan istilah bashar untuk menggambarkan bahwa saya dan Anda menerima warisan genetik orang tua kita. Yang kedua, manusia dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya sejarah. Saya dan Anda punya sejarah yang berbeda-beda. Kita punya 3 anak, maka percayalah anak kita ini sejarahnya beda-beda. Semua yang hadir di sini punya sejarah yang berbeda. Bahkan anak yang lahir kembar identik pun pada akhirnya sejarah mereka itu berbeda satu sama lain. Nah, itu disebut dengan Bani Adam. Yang ketiga, manusia disebut dengan Al-Insan untuk menggambarkan bahwa manusia itu memiliki sifat, tabiat, karakter karena pengaruh unsur genetik dan juga unsur historis sejarah perjalanan yang dilewati. Karakter saya, tabiat saya, karakter Anda, tabiat Anda tidak bisa lepas dari genetik yang kita terima dari orang tua kita dan juga tidak bisa lepas dari sejarah perjalanan hidup kita seperti apa. Makanya ada ungkapan bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Ini isyarat bahwa karakter tabiat yang kita miliki sekarang tidak bisa lepas dari aspek historis, aspek sejarah yang kita lewati. Nah, jadi yang pertama, manusia dipanggil dengan bashar untuk menggambarkan hubungan genetik kita dengan orang tua kita, dengan nenek moyang kita. Yang kedua, manusia dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya sejarah. Dan yang ketiga, manusia dipanggil dengan Al-Insan untuk menggambarkan bahwa kita ini punya tabiat, punya sifat, punya karakter. Nah, 3 hal ini kemudian dirangkum menjadi sebuah nama An-Nas. Nah, itu yang dijelaskan di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nas itu untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang rumit, yang kompleks, yang complicated, ya kan gitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Wahai nas, di sini nas teman-teman sekalian, coba Anda perhatikan. Sama dengan kul a'udzu birabbin nas, ya ayuhan nas. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Jadi saya punya genetik, saya punya sejarah, saya punya tabiat, saya punya sifat. Nah, itu yang kemudian bagaimana saya berinteraksi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan An-Nas. Jadi ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah ya, aku berlindung kepada Rob manusia. Manusia yang kompleks, yang rumit, yang complicated, yang multidimensi gitu. Manusia yang multidimensi itu, yang complicated itu, yang rumit itu, ternyata ada Robnya, ada penciptanya, ada penguasanya. Qul a'udzu birabbin nas. Bukan hanya sekedar sebagai pengurus, sebagai Rob, tapi juga Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Raja manusia. Kalau orang memahami ayat ini, maka tidak akan pernah muncul sebuah kesombongan. Kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang menjadi raja kita, yang menjadi penguasa kita. Tapi faktanya dalam kehidupan, kalau kita dipanggil sama bos, wah,
kita bersegera. Ya. Tapi kalau dipanggil dengan azan, kita tak secepat, tak seakseleratif ketika dipanggil oleh bos kita. Ya enggak? Saya yakinlah kalau Anda sedang rapat begitu, sedang rapat di rumah sakit, bahkan Anda jadi direktur rumah sakitnya, kalau tiba-tiba sekretaris Anda berbisik atau memberitahu, Pak, ada telepon dari Pak Menteri, saya yakin Anda tidak akan mengatakan, bilang ke Pak Menteri ya, saya lagi mimpin rapat. Begitu enggak? Enggak mungkin. Andaikan saya jadi direktur rumah sakit, saya sedang memimpin rapat, kalau bos saya, ya, Menteri Kesehatan itu nelpon, saya tidak mungkin mengatakan, maaf Pak, saya lagi mimpin rapat. Pasti saya akan katakan sama Anda, maaf saudara-saudara, saya break dulu ya, Pak Menteri nelpon saya. Kenapa? Karena kita menganggap beliau itu adalah Malik, raja. Maksudnya raja di sini adalah yang berkuasa terhadap kita. Gitu. Tapi kan nggak begitu ketika kita meyakini Allah sebagai Malik, sebagai raja. Buktinya apa? Allah memanggil untuk azan, kita bilang, ada Allah mah maha penyayang, atau ya udahlah, terlambat 10 menit, 15 menit, nggak masalah. Ya nggak masalah kalau alasan syar'i menangani pasien. Boleh sholat Anda di jamaah juga, nggak masalah. Karena jelas ada alasan syar'i. Kita sedang menolong orang. Ada sebuah kemaslahatan yang harus kita lakukan. Maka bapak-bapak nih, Pak Dokter, kalau Anda harus menangani pasien sampai Anda tidak Jumatan, tidak ada masalah. Anda tinggal sholat duhur. Ya enggak? Ya tinggal sholat duhur. Karena Jumatan itu kan ada syaratnya berjamaah. Al-Jumu'atu hakun wajibun fi jama'atin. Sholat Jumat itu sebuah kewajiban fi jama'atin. Harus secara berjamaah. Nah kalau tidak secara berjamaah, berarti sholat Jumat itu kembali ke sholat yang awal, sholat yang dasar, yaitu sholat duhur. Anda sakit, ya, tidak bisa pergi melaksanakan sholat Jumat. Jadi apa? Ya Anda balik ke sholat yang dasar, yaitu sholat duhur. Kemarin waktu COVID itu lagi merajalela, lagi sangat-sangat menguasai kita gitu. Kita tidak Jumatan, bapak-bapak ada kan yang tidak Jumatan, banyak. Masjid saja ditutup, terus sholat apa? Baliknya ke sholat duhur kan gitu. Nah, jadi kita bisa saja tidak memenuhi panggilan Malik kita, raja kita, karena kita ada alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh raja, Malikin Nas, oleh raja manusia. Nah, saya cuma sedang membuat umpama saja, sedang membuat perumpamaan saja. Kita lebih takut ya sama raja dari kalangan manusia daripada raja kita adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita perlu melakukan introspeksi diri. Jangan sampai kita melalaikan satu kewajiban karena sesuatu yang tidak syar'i. Adzan berkumandang kita masih ngobrol-ngobrol. Adzan berkumandang kita masih nonton berita gitu. Saya yakin lah kalau kita dipanggil oleh bos kita bahkan akan meninggalkan sesuatu yang penting. Gitu. Nah, ini sebagai bahan introspeksi, apakah benar kita sudah meyakini Allah sebagai Malikin Nas? Kalau kita meyakini Allah itu sebagai Raja manusia, ada yang berikutnya, Ilahin Nas, Tuhan manusia. Tuhan itu artinya tempat di mana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ilahin Nas itu berwujud dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, itu semuanya merupakan pengejawantahan dari sebuah keyakinan Allah itu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang kemudian disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini Allah satu-satunya pencipta kita. Nah, kemudian tauhid mulkiyah. Kita meyakini bahwa satu-satunya raja yang harus kita taati, pemimpin, penguasa yang harus kita taati hanyalah Allah. Yang ketiga, tauhid uluhiyah, ilahin nas. Kita meyakini bahwa satu-satunya zat yang harus kita beri loyalitas secara utuh, total, kita mengabdi beribadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sahabat yang Allah muliakan, surat An-Nas ini mengingatkan kita akan 3 prinsip ketauhidan. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah meyakini Allah satu-satunya pencipta kita. Tauhid mulkiyah meyakini Allah satu-satunya penguasa dan raja kita yang harus kita taati. Tauhid uluhiyah kita meyakini zat Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, zat yang wajib kita berikan loyalitas, zat yang wajib kita berikan pengabdian. Nah, jadi dalam 3 ayat itu kita mendapatkan 3 pesan yang utama, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Setelah kita membuat pernyataan ya bahwa Allah satu-satunya pencipta kita, penguasa kita, Tuhan kita, dan kepadanya lah kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung ya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Nah, ternyata kita disuruh berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, syar, kejahatan yang tersembunyi. Waswas itu artinya memberikan bisikan yang nyaris tak terasa. Bisikan-bisikan jahat yang khannas, tersembunyi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan jahat yang sangat tersembunyi. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dalam diri manusia itu selalu ada 2 tarikan. Kita boleh menyebutnya 2 bisikan. Boleh 2 tarikan, 2 bisikan, 2 kutub, terserahlah. Anda nyamannya menggunakan bahasa apa. Yang pertama, dalam kita ini ada kutub kebaikan. Ada bisikan kebaikan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, dalam diri kita juga ada kutub, ada bisikan keburukan. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat yang lain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami tanamkan, kami ilhamkan, kami instalkan, kalau bahasa anak sekarang, diinstalkan pada diri kita fujur, dorongan-dorongan keburukan, dorongan-dorongan nista, dorongan-dorongan kejahatan, wa taqwaha, dan dorongan-dorongan kebaikan. Jadi, sahabat yang Allah muliakan, ketika kita dermawan, percayalah, kita sudah mampu meredam jiwa pelit kita. Ya enggak? Jadi kalau kita menjadi orang dermawan, kenapa Allah memberikan penghargaan pada orang dermawan? Karena kita sudah bisa meredam jiwa pelit kita. Kenapa Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang pemaaf? Wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan. Karena dalam waktu yang bersamaan ketika saya memaafkan Anda, saya meredam jiwa dendam saya.
Jadi dalam diri saya ada jiwa dendam. Nah, ketika kita berbuat adil, kita melakukan sesuatu itu secara proporsional, dan kita selalu menempatkan keadilan di atas segala hal, kenapa orang-orang yang adil itu oleh Allah diberi penghargaan? Bahkan di antara orang yang bakal duluan masuk surga adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, yang proporsional, yang bisa menempatkan sesuatu secara tepat. Kenapa? Karena manusia ada kecenderungan berbuat zalim, ada kecenderungan melewati batas-batas yang ada pada kewenangan dirinya. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam diri kita itu ada yang disebut dengan bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Nah, yang dijelaskan dalam surat An-Nas ini, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan jahat yang tersembunyi, yang sebenarnya inherent dalam diri kita. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurina, yang memberikan bisikan-bisikan jahat pada sudur. Sudur itu hati. Teman-teman sekalian, dalam diri manusia itu ada 3 perangkat yang sangat fundamental: jasad, akal, kolbu. Jasad itu merupakan amanah. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga amanah jasad. Dimulai dari apa? Menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jaga kebersihan. Terus apa lagi? Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Jadi kebersihan bagian daripada iman. Itu kaitannya dengan jasad. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Itu kaitannya dengan jasad. Ya. Kebersihan, kemudian memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setiap orang punya nutrisi berbeda-beda kebutuhannya. Dan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang menjaga stamina fisiknya dengan berolahraga, dengan menjaga kebersihan, dengan memberikan nutrisi yang cukup. Nah, ini yang disebut dengan menjaga amanah fisik, ya. Nah, yang kedua, akal. Manusia itu diberi akal. Qul huwallazi, Anda lihat dalam surat Al-Mulk, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah yang menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah yang memberikan pendengaran, penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu berterima kasih. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, wal afidah. Nah, afidah itu artinya bisa bermakna pikiran, dan juga di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan hati. Nah, oleh sebab itu, yang akan menentukan orang itu mengambil keputusan untuk hal-hal yang penting justru sebenarnya hati. Ya, hati. Saya ingin tanya teman-teman di sini. Anda ketika memutuskan menikah, logika atau atas bisikan hati kan? Jadi walaupun pakai, makanya gini, kamu nikah sama dia, artinya teman Anda itu melihat nggak logis. Kok nggak logis ya Anda nikah dengan orang itu? Tapi Anda bilang, enggak, aku sayang sama dia. Jadi Anda boleh membuktikan secara ilmiah bahwa orang mengambil keputusan menikah ternyata hati, bukan logika. Gitu. Logika itu digunakan untuk keputusan-keputusan yang bersifat rasional empirik. Logiko, hipotetiko, verifikatif. Tapi untuk keputusan-keputusan besar seperti perjodohan gitu ya, itu kadang-kadang orang lebih mengikuti keputusan hati. Nah, raja penguasa manusia itu ternyata bukan ini, tapi ini. Ya. Makanya
Imam Ghazali pernah mengilustrasikan gitu, bahwa kolbu itu adalah panglima raga. Kolbu itu panglima raga. Apa hubungannya yang saya ceritakan dengan surat An-Nas? Hubungannya Anda bisa lihat. Kalimatnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan pada sudur, bukan akal. Ada orang yang tidak membantu saudaranya yang berkesusahan. Padahal secara logika dia punya rezeki. Bahkan itu adiknya sendiri gitu. Kan ada kejadian adiknya dan yang dia bantu juga jelas gitu. Adiknya itu butuh uang untuk menyekolahkan anaknya. Dia minta tolong sama kakaknya, nggak dikasih. Kata istrinya, ayah bantu atuh, itu kan adik kamu. Apa katanya? Aku nggak suka. Aku nggak suka. Padahal secara logika dia punya rezeki, itu adiknya, dan yang ditolong oleh dia itu tidak langsung adiknya, tapi keponakannya. Kalau bicara benci sama adiknya kan, ini yang ditolong keponakannya. Tapi apa katanya? Enggak, aku nggak suka sama dia. Pokoknya aku nggak suka sama dia. Nah, teman-teman sekalian, ini yang harus diwaspadai. Ternyata yang memberikan bisikan buruk itu sudur pada hati kita. Karena itu kita selalu berdoa di surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi bukan ya Allah jangan kau belokkan pikiran kami. Ya enggak? Jangan ya Allah, jangan bengkokkan logika kami. Bukan begitu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau bengkokkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan. Berikan kepada kami bimbingan berupa rahmat-Mu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Saudara-saudaraku tercinta, jadi yang akan diberi bisikan itu adalah kolbu kita. Begitu kolbu kita lemah, ya bagaikan tubuh. Ketika lemah, daya tahan tubuh kita ada virus, cepat sekali kita terserang. Tapi kalau daya tahan iman kita kuat, kolbu kita kuat, maka ada virus yang memberikan bisikan-bisikan kejahatan, kita tidak akan terpengaruh. Nah, persoalannya bisikan itu dari mana? Ya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wannas. Nah, di sini jawabannya di ujung. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi ternyata yang membisikkan kejahatan itu bisa bangsa kita, sesama manusia, atau bangsa jin. Nah, yang memberikan bisikan-bisikan itu kemudian diberi nama setan. Gitu. Saya perlu jelaskan, setan itu bukan makhluk. Ada gitu makhluk yang namanya setan? Nggak ada. Setan itu tabiat, sifat, karakter yang melekat pada makhluk. Jadi tolong diingat ya, setan itu bukan nama makhluk. Tapi sifat, tabiat, karakter yang membuat orang itu, ya karakter itu membawa orang bengkok. Nah makanya disebut dengan syaiton. Syaiton itu diambil dari kata syatona. Syatona itu bengkok. Syaiton itu tukang membengkokkan, suka membengkokkan. Nah, dalam bahasa, sebenarnya bahasa Arab itu gampang ya. Kalau kita sudah bisa gitu loh. Kalau ada yang bilang bahasa Arab itu susah ya, kalau belum bisa ya, kalau udah bisa mah bahasa Arab itu gampang sebenarnya. Nah, semua bahasa begitu ya. Bahasa katanya bahasa Perancis susah, siapa? Gampang kalau udah bisa. Bahasa Arab susah, siapa bilang?
Gampang kalau udah bisa. Nah, jadi bahasa itu akan gampang kalau udah bisa. Nah, saya kasih contoh. Ya. Doroba memukul. Ya. Kalau dorob, nah, tukang pukul. Jadi pakai alif, syaddah, doroba memukul. Dorob, tukang pukul. Ya. Nah, tapi kalau kita kasih alif, ya, doroba memukul, doroba saling pukul. Gitu. Doroba saling pakai alif aja. Qotala saling ingin membunuh. Nah, gitu. Kalau akala makan. Kalau akala saling makan, bukan, makan bersebelahan. Ini pakai logika juga ya kan gitu. Kataba menulis. Kataba saling menulisi, bukan saling berkirim surat. Nah, syatona bengkok, syaiton tukang membengkokkan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, siapapun kalau ada kecenderungan membengkokkan dari jalan yang benar, nah eta teh setan. Bisa kelihatan karena dari kalangan manusia, bisa juga tidak kelihatan. Dari kalangan jin. Nah, ini ujung dari ayat itu yang menjelaskan bahwa setan itu bukan nama makhluk, tapi sifat yang melekat pada makhluk. Saya bilang sama istri saya, Mah, alhamdulillah nih umroh sudah dibuka. Ya. Gimana kalau kita umroh saja nanti? Nah, kata istri saya, ayah, kan 2 tahun lalu sebelum COVID kita teh umroh. Udahlah tuh ayah, tong umroh wae, jangan umroh melulu. Udah aja kali-kali kita ya main ke Eropa tuh kan biayanya juga sama. Saya kan niat baik mau umroh. Istri saya membengkokkan saya. Udah atuh ayah lah. Nanti tuh umroh mah. Sekarang mah ke Eropa aja dulu. Maka istri saya itu membengkokkan saya. Maka pada saat itu istri saya si syaiton sebagai makhluk yang membengkokkan dari jalan benar. Nah, syaiton. Saya juga boleh jadi pernah jadi setan, ya. Kata istri saya, ayah, alhamdulillah tabungan udah ada. Mama teh diam-diam suka nabung, memisahkan tabungan untuk haji. Kita umroh sudah. Kita sekarang ikut haji, daftar haji. Saya bilang, mah lah, haji mah nunggunya lama, haji reguler aja di Bandung nunggunya 20 tahun. Udahlah, nggak usah haji lah, udah aja renovasi rumah. Maka saya membengkokkan niat istri saya yang begitu bagus untuk berhaji, saya bengkokkan. Nah itu setan dari kalangan manusia. Saya boleh jadi pernah jadi setan. Anda juga boleh jadi pernah jadi setan. Nah, ada juga setan dari kalangan jin. Jin itu apa sih? Di dalam Al-Quran dikatakan wal janna khalaqnahu min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami ciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Jadi kalau bicara senioritas, teman-teman, jin itu lebih senior dari kita. Karena di dalam surat Al-Hijr itu menggunakan kalimat min qablu. Kami ciptakan jin min qablu sebelum manusia min naris samum dari api yang sangat panas. Kemudian jin itu innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Itu yang kemudian kita sebut sebagai makhluk gaib. Kita makhluk dohir. Jin itu makhluk gaib. Kenapa? Karena kamu tidak bisa melihat mereka. Innahu yarahum min haitsu la tarawnahum. Kamu tidak akan bisa melihat mereka. Jadi aslinya jin itu nggak bisa terlihat. Aslinya. Tapi Pak Aam, ada orang yang bisa melihat jin. Itu orang-orang indigo. Perlu Anda ketahui, yang dilihat itu bukan yang benar-benar asli.
tapi dia sudah menyerupakan diri. Banyak orang indigo, ya. Yang dia lihat jin itu seperti apa? Ada yang bilang anak, ada yang bilang perempuan berambut panjang tapi kakinya nggak napak gitu. Ada yang bilang kakek-kakek, ada yang bilang seperti beruang, ada yang bilang seperti harimau. Nah, coba Anda tanya orang yang indigo, ya, kita tidak bisa menindigo. Ya, dia pelajari, tapi dia bawa gitu. Jadi dia bawa berdasarkan ya bawaan gitu. Dia tidak mempelajari. Nah, indigo itu memang ada. Gitu. Kemampuan untuk melihat makhluk itu ada. Dan itu terjadi pada zaman Rasul. Ya Rasulullah, saya punya tempat penyimpanan kurma. Kalau di Indonesia lumbung padi. Karena kurma itu bisa kuat 2-3 tahun kalau dikeringkan. Makanya ada sebuah kebiasaan di kalangan bangsa Arab saat itu sampai sekarang. Orang yang kaya, yang panen, itu biasanya menyimpan kurma di tempat penyimpanan. Nah, ada seorang sahabat yang mengatakan, saya itu suka kehilangan simpanan kurma saya. Jadi suka berkurang begitu. Akhirnya satu saat saya masuk ke lumbung kurma, saya melihat ada makhluk gede, ya, makhluk besar. Lalu saya tanya, hei, kamu makhluk apa? Jin apa manusia? Ternyata ya Rasulullah, orang itu, si makhluk itu mengatakan, saya jin. Lalu saya tanya, si makhluk itu, supaya kamu tidak mengganggu saya, apa yang harus saya lakukan? Kata makhluk itu, bacalah ayat kursi. Nah, jadi kejadian itu dialami oleh sahabat. Jadi sahabat tadi ternyata kalau bahasa sekarang mah punya kemampuan indigo. Jadi ada sejak zaman dulu juga yang punya kemampuan itu. Tapi ini tidak ada masalah karena dia kan tidak bermaksud mempelajari, emang dikasih gitu kan. Gitu. Lalu dia sampaikan hal itu kepada Rasul. Apa kata Nabi? Jin itu pendusta, tapi untuk kali itu dia jujur. Jin itu pendusta, tapi untuk kali itu dia jujur. Makanya kalau ada orang yang kesurupan, atau kalau Anda merasa ada jin yang mengganggu, Anda baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun dan seterusnya. Juga Nabi menyuruh tambahan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat yang sedang kita bahas hari ini. Nah, jadi kembali ke yang tadi, Allah telah menciptakan ada makhluk dohir, yaitu kita manusia. Ada makhluk gaib. Makhluk gaib itu adalah jin dan malaikat. Jin dan malaikat. Nah, jin itu punya beberapa kesamaan dengan kita. Jin itu punya beberapa kesamaan. Coba Anda lihat surat jin ayat 1 sampai dengan ayat 20-an. Ya. Coba Anda lihat di situ. Anda akan melihat bagaimana karakter jin. Pertama, jin itu seperti manusia. Dia punya akal, pikiran. Seperti yang dijelaskan di surat jin. Qul uhiya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Lalu sekelompok jin itu mereka mengatakan, Sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami mendengar Quran yang menakjubkan. Fa'amanna bihi. Lalu kami mengimaninya. Wala nusyrika birabbina ahada. Dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di sini ada kalimat, kami mendengar, lalu kami mengimani. Itu isyarat bahwa dia bisa berpikir, menyimak, dan kemudian menyimpulkan. Kemudian manusia dan jin itu sama-sama bertugas untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, jin dan manusia sama-sama seperti manusia
Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa anna minna solihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara manusia ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sahabat-sahabat sekalian, jadi jin itu sama dengan kita. Dia bisa berpikir, dia juga punya kewajiban untuk beribadah. Kemudian juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, tentu saja ada juga balasan, imbalan dan azab. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Nah, teman-teman sekalian, ketika Allah berfirman, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, berarti kita berlindung kepada Allah itu harus waspada bahwa yang memberikan bisikan kejahatan pada diri kita itu bisa berbentuk manusia, setan yang berbentuk manusia, atau setan yang tidak kelihatan tapi kita bisa merasakan. Pernah nggak Anda pasang alarm jam 3? Alarm itu bunyi gitu. Lalu Anda bilang gini dalam hati Anda, 5 menit lagi biar seger. Gitu. Rata-rata pernah ngalamin. Kecuali kalau Anda mah udah si jin teh, si setan teh udah nggak kuat lagi ngegoda Anda, malah gimana udah mantep banget kali ya. Nah, ternyata semua orang pernah mengalami hal itu. 5 menit lagi deh. Nah, gitu. Terus misalnya suami Anda salah, dia minta maaf. Terus Anda teh mau memaafkan, tiba-tiba ada ide gini, nanti aja dulu deh, nggak usah dimaafkan. Nanti dia akan mengulangi lagi, gitu. Padahal kan kalau kita mau berbuat baik, nggak usah ditangguhkan. Segeralah kebaikan itu kita laksanakan. Nah, teman-teman sekalian, surat An-Nas ini, saya katakan itu disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu 2 surat yang mengandung makna permohonan perlindungan kepada Allah. Selain surat An-Nas, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini sama. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul. Sihir itu kolaborasi antara jin dan manusia. Makanya di surat jin ada kata-kata wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang minta tolong kepada jin dan itu semakin menambah dosa. Jadi dukun-dukun itu dia berkolaborasi dengan jin untuk ada yang mencelakakan manusia, ada yang mempengaruhi perasaan manusia, kan gitu. Nah, makanya sihir itu ada. Yang tidak boleh itu percaya kepada sihir. Tapi fenomena sihir itu ada. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, berarti logikanya sihir itu ada. Gitu. Tapi kita tidak boleh menggunakan ilmu sihir dan kita tidak boleh mempercayai sihir. Tapi kita tahu bahwa sihir itu sebuah fenomena yang ada, yang nyata. Ya, makanya kita disuruh untuk min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi biasanya sihir itu digunakan oleh orang-orang yang dengki terhadap kita. Nah, ini ada kaitan sebenarnya, ya. Kedengkian itu merupakan bisikan busuk kepada kita agar orang lain itu hilang kenikmatannya. Ada teman saya punya mobil baru, coba lihat nanti juga keserempet. Baru kredit itu mah. Paling dikasih sama mertuanya, dia punya duit dari mana. Itu bisikan teman-teman sekalian. Makanya kalau kita lihat teman kita dapat kebahagiaan, kita bilang barokallah, semoga Allah memberkahi, masya Allah. Gitu. Pak Dokter Lulung mobilnya baru, ya, masya Allah, barokallah. Itu tuh untuk menghilangkan rasa kedengkian. Ya, biasakan. Kalau teman-teman kita dapat kesuksesan tuh, masya Allah, tabarakallah atau barokallah gitu. Ya, kenapa? Karena katanya si
setan itu suka masuk dalam relung hati kita untuk membisikkan suatu kedengkian. Kedengkian. Dan itu bisa mengenai siapa saja. Makanya saya bilang surat An-Nas dan Al-Falaq itu dia seperti satu paket. Nah, lalu paket yang satunya lagi adalah Al-Ikhlas. Nah, teman-teman, kalau kita mau tidur, kalau ada waktu leluasa, Anda jangan langsung membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Dalam hadis Sahih Bukhari diungkapkan kita baca Qul huwallah, baca Falak, baca An-Nas, baru baca baca doa. Karena katanya sihir itu masuk pada saat kita tak sadarkan diri. Ingat nggak tadi saya bilang, sihir itu fenomena yang ada. Ya teman-teman dokter yang berpikirnya logis, empiris, ya. Tapi kan ada satu fenomena yang tidak terbantahkan. Ya. Saya lupa di televisi apa begitu. Masa ada bayi yang nangis terus ketika di USG, ternyata ketika dilihat ya pakai X-ray itu atau apalah alatnya saya nggak tahu, tapi itu ternyata di perutnya ada gunting. Itu ada di televisi. Lalu dokter ditanya, apa? Ya itu bukan wilayah kami, karena kami itu berpikir logis dan itu tidak mungkin. Gitu. Tapi kan dok, faktanya ada, yaitu di luar kemampuan kami menceritakan. Betul gitu. Jadi sihir itu ada, teman-teman. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah. Kalau mau tidur, baca kulhu, baca falak binas. Ya. Itu salah satu upaya supaya kita memagari diri dari kejahatan-kejahatan orang yang dengki. Kan kita nggak tahu yang dengki itu siapa. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengendalikan perasaan orang. Maka pagari diri kita dengan doa. Nah itu yang kemudian meruqyah diri kita sendiri. Jadi meruqyah itu sebenarnya berdoa untuk keselamatan diri kita. Nah kalau masih ada waktu juga sebelum tidur itu baca ayat kursi, baca falak binas, baca kulhu dan falak binas baru berdoa. Masih ada waktu juga. Anda baca 3 surat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lalu ayat kursi, lalu kulhu, falak, binas, dan doa. Sekali lagi ya, ada bagian-bagian dalam kehidupan itu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak dijelaskan dengan dunia empirik gitu loh. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengimani ayat-ayat Allah itu ada bagian yang memang Allah memberikan arahan kepada kita bahwa tak semua persoalan itu bisa diselesaikan penyelesaiannya dengan logika kita. Tapi ada bagian yang perlu diselesaikan dengan kekuatan doa, dengan spiritualitas. Nah ini yang sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya dari surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang merupakan, ikhlas itu kan merupakan ayat yang benar-benar mengunci kita untuk tidak berpaling kecuali kepada Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi teman-teman bisa gabung 3 surat itu. Coba lihat korelasinya begitu kuat. Pak Dr. Lulung, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada suara tongeret masuk nggak Pak Dok? Masuk Ustaz, tapi nggak apa-apa. Ya, Sasa di alam. Ini suara alam nih. Jadi kapan-kapan Bapak Ibu dokter datang ke sini, namanya kami sebut dengan Masjid Peradaban Percikan Iman. Masjidnya lumayan besar lah, muat untuk 2.000 orang. Parkirnya ya muatlah sekitar 300 mobil, ya kan gitu. Mohon doa, kami akan sedang berproses membangun sekolah ya.
mula-mula kita akan ada sekolah kader dai. Kader dai. Jadi gini, kita ambil dari berbagai provinsi, kita bina, kita bekali hafalan Quran dan tafsir pemahaman Quran selama 2 tahun. Kalau dia itu hafal minimal 15 juz, dia bisa kuliah beasiswa penuh dari Lembaga Dakwah Percikan Iman. Mau kuliah di mana terserah. Mau di kedokteran juga nggak apa-apa kalau dia mampu di situ. Jadi kita ingin mencetak kader-kader yang paham ilmu duniawi tapi berbasis kepada Al-Quran yang merupakan sumber inspirasi. Nah, dibangunnya di sini nih di kami di Bandung di daerah Arjasari, nempel tempatnya itu tanah kami dengan Universitas Pajajaran Pertanian dan Peternakan. Kalau kami cuma 10 hektar, kalau Unpad kan punya 200 hektar. Ya, gitu. Tapi paling tidak lah bersebelahan gitu dengan Unpad. Nah, terus 1 kilo dari tempat kami, nanti bakal ada resort. Nah, punya Pak Khairul Tanjung. Beliau sudah punya 60 hektar di sini. Jadi tempat ini akan menjadi, ini kata Pak Bupati, menjadi satelitnya Bandung Selatan. Nah, jadi yang punya uang sok cari tanah di dekat kami di sini. Amin, benar Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya tadi mengenai tadabbur surat An-Nas, bahwa berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa surat An-Nas ini dihubungkan dengan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Kemudian An-Nas ini manusia dalam pengertian dalam Al-Quran ada 3, yaitu Bashar, yaitu manusia tercipta untuk menerima warisan genetik, Bani Adam, manusia punya sejarah, dan Al-Insan, yaitu manusia itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda tergantung dari genetik dan sejarah yang kita lewati. Kalau di dunia kedokteran mungkin fenotip dan genotip mungkin ya bahasa dunia kedokteran. Dan ini nanti bahwa berhubungan dengan Anas sebagai makhluk yang complicated dan multidimensi, di mana juga kita mengingatkan bahwa berhubungan dengan surat Al-Fatihah ya, di sini ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah. Ya, mungkin itu saja mungkin kesimpulannya. Mangga untuk Ikhwan Akhwat yang akan bertanya, diberikan waktu. Ini ada pertanyaan cukup panjang Ustadz, sebentar saya rangkum dulu ini. Ya, ini ada pertanyaan dari saudari Meliana. Mohon izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan sihir dan ruqyah ini, bagaimana cara penyikapan kita sebagai Muslim agar proporsional dengan hal ini? Salah satu kasusnya, saya pernah ditanya oleh kerabat yang bermasalah dalam pernikahannya. Kemudian ada saat konseling pernikahan dengan konselor pernikahan, mereka dianjurkan oleh konselornya selain menjalani konseling pernikahan suami istri, dianjurkan juga untuk melakukan ruqyah. Karena menurut konselor tersebut, siapa tahu ya ada bisikan jin atau setan yang menggoda salah satu atau keduanya. Bagaimana mengenai hal ini menurut Ustadz? Gitu. Kemudian, ini panjang juga nih. Berkaitan dengan ruqyah, bagaimana pendapat Ustadz tentang ruqyah yang dilakukan oleh bantuan Ustadz-Ustadz yang biasanya meruqyah? Apakah sebenarnya cukup dengan kita mengamalkan zikir harian kita? Nah, itu Ustadz. Iya, terima kasih Pak Dokter. Teman-teman, Bapak Ibu Dokter yang Allah muliakan. Ya. Islam itu mengajari setiap persoalan harus diberi solusi menurut kadar ilmu akal kita. Jadi kalau ada rumah tangga, coba selesaikan dengan pendekatan psikologi, dengan pendekatan ekonomi. Maksud saya pendekatan ekonomi itu jangan-jangan nggak ada titik temu dalam memanage keuangan. Kan tidak sedikit rumah tangga cekcok itu karena masalah keuangan gitu. Suami menganggap istrinya boros, ya kan gitu. Sementara istri menganggap gimana boros, dikasih duit 3 juta, nyatu habis lin boros. Nah kan, jadi artinya itu perspektif ekonomi, perspektif komunikasi, perspektif psikologi. Nah, kita harus menyelesaikan rumah tangga itu dari perspektif-perspektif, sebut sajalah dengan istilah ilmu duniawi.
gitu. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan-pendekatan yang bersifat spiritual. Sama-sama berkontemplasi, sama-sama bertobat, sama-sama memperbaiki diri. Ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga, tadi ada anjuran untuk ruqyah. Teman-teman, ya, ruqyah itu dilakukan ketika ini sebenarnya kalau ruqyah itu kaitannya dengan hal-hal yang bersifat fisik. Misalnya, tadi ya, ada orang yang sakit perut gitu. Pas di USG, ternyata ada paku, ada benda-benda yang aneh gitu di perutnya. Dan nggak mungkin orang makan paku atau makan gunting, ya kan? Nah, itu kan dunia medis tidak bisa menjangkaunya. Baru kita bicara ruqyah. Nah, ruqyah yang paling bagus itu bukan dengan minta tolong sama orang, tetapi kita membaca Al-Quran itu meruqyah diri kita sendiri. Kan kalau orang diruqyah kan dibacakan ayat-ayat Quran. Ya kita aja tuh baca ayat Quran. Coba Anda datang ke tempat orang yang meruqyah, pasti dibacakan ayat Quran. Nah, biasanya orang kalau diruqyah, dia bergantung sama orang, akan kejadian lagi. Dia bergantung lagi sama ustadz itu, itu daya tahan imunitas iman yang diberikan oleh orang. Padahal yang betul adalah imunitas iman itu dengan meruqyah diri kita sendiri. Sering membaca Al-Quran, sering sholat, sering ibadah, sering sedekah, sering mendengarkan tausiah gitu. Sebenarnya itu bisa menyembuhkan sihir macam apapun. Sihir macam apapun itu bisa sembuh dengan begitu. Tidak perlu datang ke ustadz-ustadz untuk diruqyah. Mending kalau ustadznya ruqyahnya syariah. Kadang-kadang ada ustadz yang ruqyahnya seperti syariah, tapi ada unsur sihriyah. Betul dibacakan Fatihah, betul dibacakan Falaq Dinas, terus suruh bawa air. Nanti kalau udah di rumah, ini airnya dituangkan ya di setiap ujung rumah. Apa kan gitu? Itu seperti syariah, tapi syirkiyah, ada unsur syirik. Berarti menyimpan kekuatan pada air itu. Sini, saya ruqyah, bacakan ya ayat-ayat Quran, udah gitu nanti kalau mandi pakai ya air ini, pakai minyak ini ya. Nah, itu seperti syariah tapi syirkiyah. Makanya yang paling afdol, teman-teman, ruqyah itu ada doa-doa untuk supaya kita sehat, selamat tuh ada. Dan salah satunya adalah Quran itu adalah ruqyah untuk diri kita sendiri. Ini ada satu pengalaman, tapi ini kejadiannya ketika saya masih muda nih, ya, 20 tahun lalu. Ada seorang guru SMA di Bandung, SMA yang terkenal, mungkin banyak teman-teman alumni dari situ. Dokter-dokter banyak alumni dari situ. Nah, itu kan bangunan lama ya, bangunan Belanda itu. Ya kan? Gitu. Nah, beliau cerita, Kang, di sini teh saya suka kalau udah ngajar gitu, suka ada yang kayak ngegerayangin gitu. Gerayangin. Terus udah gitu saya merasa suka diganggu gitu. Gimana ya Kang ya? Teteh saya bilang, udah aja Anda di situ baca Quran. Gimana? Baca Quran aja. Jadi katanya beliau itu suka baca Quran. Di kelas itu tuh, ketika anak-anak sudah nggak ada gitu kan, baca Quran. Itu ketika dia baca Quran, ya, itu kadang-kadang ada perasaan seperti berat di sini tuh, seperti ada orang yang nindih. Saya bilang kamu terusin aja baca Quran. Baca surat apa Kang? Baca aja surat apa? Quran terus gitu. Lama-lama perasaan yang nindih itu makin lemah, dan setelah 1,5 bulan sudah hilang perasaan. Nah, sejak saat itulah dia merasa ke kelas itu tidak ada yang mengganggu, ya, merasa nyaman gitu. Ini kelas IPA nih ya, kayaknya ada ya. Buat Didi aya nu kasurupanna. Nah, teman-teman sekalian, itu contoh bahwa bacaan Quran itu bisa membuat setan jin yang tidak soleh itu nggak nyaman.
nggak nyaman. Nah, maaf, balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kalau ada orang yang rumah tangganya bermasalah, cobalah cari dulu penyebabnya. Ya. Urusan ruqyah mah dua-duanya aja mendekatkan diri kepada Allah. Berlapang hati untuk memaafkan kesalahan masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan. Perbaiki bareng-bareng. Karena sebenarnya semua rumah tangga itu bisa ada titik temu kalau masing-masing menyadari bahwa saya berbuat salah. Kata istrinya, aku juga berbuat salah. Anda tahu nggak, rumah tangga itu tidak ada titik temu pakai mediator siapapun. Salah satunya ada yang merasa benar. Kamu yang salah, kamu selingkuh. Aku diselingkuhi. Jadi si istri merasa benar. Kata suaminya, gimana aku nggak selingkuh, wong kamu dingin gitu. Jadi akhirnya saling menyalahkan. Tapi kalau gini, oke, kamu salah, berselingkuh. Mungkin aku juga berkontribusi untuk itu. Aku mau memperbaiki diri. Kamu siap memperbaiki diri? Aku memaafkan. Kamu siap memaafkan? Percaya ke saya, selesai. Tapi walaupun dibacakan ruqyah oleh siapapun, tapi kalau merasa aku benar, kamu salah, itu yang tidak ada titik temu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Dr. Lulung ini jadi konsultasi keluarga ini dari Anda. Iya Ustaz. Ya, kemudian Ustaz ini ada dari Saudara Dr. Meira Ningsih. Assalamualaikum Ustaz. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Dalam surat Anas, kata Anas ini diulang-ulang berkali-kali pada akhir ayat. Artinya ayat ini ditujukan untuk semua manusia, tidak kepada orang Islam saja atau orang beriman saja. Padahal orang-orang kafir tentu sulit untuk mengakui prinsip-prinsip tauhid pada ayat 1-3 ini. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Iya, begini Bu Dokter ya. Ini ayat bicara tentang ya, betul nas itu umum untuk siapapun, tapi ini ditujukan kepada kita sebenarnya. Pada orang yang beriman. Mengimani Allah sebagai Tuhan kita, penguasa kita, pencipta kita. Jadi sebenarnya ayat ini tidak ditujukan oleh orang yang tidak mempercayai Tuhan, tapi ditujukan kepada orang yang percaya. Saya percaya bahwa Allah itu pencipta manusia, Tuhan manusia. Nah, manusianya itu sendiri kata yang umum sebenarnya. Betul dari satu sisi. Nah, ya. Saya ambil contoh deh untuk memudahkan. Wa wassoinal insana biwalidayhi. Kami wajibkan kepada manusia. Nah, di sini ada menggunakan kata al-insan. Ya. Karena semua, ini saya ingin cerita bahwa al-insan itu kaitannya dengan masalah karakter, tabiat, sifat. Kami wajibkan kepada manusia, tabiat apapun kamu, sifat apapun kamu harus berbuat baik kepada orang tuamu. Sekalipun orang tuamu itu tabiatnya buruk, tetap kamu harus berbuat baik. Siapa? Semua manusia sama begitu. Nah, kalau yang tadi, yang Anas yang disebutkan dalam surat yang diulang-ulang itu, lebih justru persoalannya kepada rububiyah, mulkiyah, uluhiyah gitu. Bahwa Allah itu pencipta, bukan pencipta orang beriman saja, semua manusia. Allah itu bukan rajanya orang Islam saja, tapi raja seluruh manusia. Nah, Allah itu bukan hanya Tuhan orang Islam saja, tapi Tuhan seluruh manusia. Bahwa ada manusia yang tidak mempercayai Tuhan, itu mah urusan lain. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Logikanya seperti itu sih sebenarnya. Ya. Mangga bagi yang akan bertanya, dipersilakan untuk membuat di kolom chat ya. Silahkan.
Pak Ustadz, punten, mungkin saya juga bertanya Pak Ustadz. Ya, mangga. Ya, saya kebetulan bertugas dulu di dokter umumnya itu di Jampang Kulon. Jauh Jampang. sekali. Ya, ya zaman dulu masih sifat karakter penduduknya ya masih begitulah Pak Ustadz. Ya. Gitu. Suatu saat saya ada satu pasien itu kesurupan Pak Ustadz. Kesurupan nih. Nah, saya bingung tuh untuk saya baca saya pegang kepalanya saja terus baca yang saya bisa saja gitu Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustadz kalau untuk menghadapi seperti itu? Yang kesurupan. Iya. Ya. Teman-teman, ya. Itu aja Pak Dokter. Ya. Ya. Pak Dokter, saya punya pengalaman. Waktu itu saya ngajar di salah satu universitas lah, ya. Salah satu sekolah tinggi kita, sekolah tinggi. Ada yang kesurupan, Pak. Mahasiswa ada yang kesurupan. Kesurupannya itu seperti harimau gitu. Gitu. Kesurupannya di perpustakaan. Dia loncat ke meja. Dan dia seperti gimana sih harimau kan gitu. Saya lagi ngajar, saya nggak tahu kenapa teman-teman tiba-tiba, Kang, yuk ayo mahasiswa untuk kesurupan, cenah Kang. Ya. Nggak tahu manggil saya kok. Saya suruh ngebenerin orang yang kesurupan. Tahu bagaimana cara saya menyembuhkan orang yang kesurupan? Saya nggak baca surat apapun, karena itu di perpustakaan. Saya bilang sama yang menjaga perpustakaan, teh Kang, keluar heula we, tutup heula we, kunci we, Pak, bilih aya nana, ongko cenah yang sembuh, nggak kunci cek saya teh, ditutup Pak Dokter, si perpustakaan teh, dikunci, tungguannya saja, dibuka, lagi tidur Pak, gitu itu. Jadi jin itu masuk ke orang, kalau ditanggapi, dia bakal banyak minta aneh-aneh. Maka kalau ada yang kesurupan, jangan, abah teh hoyong naon, pengen bakakak, dikasih bakakak. Pasti dia akan ngerjain kita. Nah, akhirnya apa? Sembuh. Pak, nggak baca apa-apa. Dia caper, cari perhatian. Nah, itu di satu kampus. Nah, itu di sekolah tinggi pariwisata, ya. Saya sempat ngajar juga di sekolah yang berlabelkan Islam. Ayo kasurupan deui, Pak Dokter. Kasurupan deui. Sama saya teh lagi ngajar, Kang ayo kasurupan. Dibacakan cenah ku ustadna kalahka salah sia bacaan teh. Jadi mungkin si yang kesurupan itu si jin teh suka ikut materi kuliah agama mungkin. Ya. Karena begitu dibacakan ayat kursi salah sia makhorijul hurufnya. Jadi ternyata si yang kesurupannya itu negur bacaannya salah. Teman-teman, apa yang saya lakukan? Ya. Karena itu kesurupannya di kelas, saya bilang, yang lain keluar. Kunci. Biarin aja. Setelah gitu, 1 jam, kalau ini mah hampir 2 jam ya, begitu masuk, dia gini, capek gitu lama. Kenapa kok saya dikerem, gitu, kata anaknya. Kamu teh kesurupan. Ya. Mun orang kesurupan, tong diantepkeun, kan gitu. Kan gitu. Nah, makanya kalau udah yang kesurupan tuh, kalau udah sadar, kasihlah teh manis apa, karena capek dia energinya habis. Tapi sebenarnya nggak usah ditanggapi gitu. Saya punya 2 pengalaman gitu Pak Dokter. Ya, jadi sebenarnya orang kesurupan tuh nggak harus dibaca-bacain, biarin aja. 1, jangan ditanggapi, apalagi apa yang dia minta kita kasih. Wah, ya. Ada orang kesurupan, suaranya seperti kakeknya uyutnya, kumpulkan barudak kabeh, kumpulin semua anak-anaknya, di Cimahi dipanggil, di Cirebon dipanggil. Tidak perlu. Nah, jadi
Pak Dokter, sebenarnya teman-teman semuanya, kalau ada yang kesurupan, Anda mau baca-baca boleh, cuma masukin ke tempat yang dianggap aman lah gitu, boleh. Jadi kalau ada yang kesurupan tuh jangan dianggap serius, terlalu serius gitu. Nanti malah orang yang itu kebawa kesurupan juga gitu. Kan banyak ya yang kesurupan jadi mau ngobatin yang kesurupan jadi kesurupan kan gitu. Itu ya. Sebenarnya teman-teman ini jadi banyak yang nanya kesurupan ya. Saya pernah menulis buku judulnya Menelanjangi Strategi Jin. Bukunya tipis, nggak nyampe 200 halaman. Menelanjangi strategi jin, di situ saya bahas apa itu jin, apa itu setan, apa itu program kerja jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, bagaimana mungkin nggak manusia kolaborasi dengan jin dan seterusnya. Dan saya sebutkan juga dalil-dalil tentang ruqyah. Sebenarnya buku itu saya tulis karena waktu itu di TV banyak sekali acara-acara kayak uka-uka, terus uji nyali, terus menangkap jin diasupkan karena botol kan gitu. Sehingga banyak pertanyaan. Akhirnya saya tulis buku itu. Nah, jadi sebenarnya di situ sudah saya tulis doa-doa ruqyah, dalil-dalilnya itu saya cantum. Termasuk bagaimana menangani orang yang kesurupan. Yang paling simpel tadi, asupkan ke kamar, kunci, udah sembuh insya Allah. Ya. Alhamdulillah, Pak Ustadz, cukup jelas. Ini ada pertanyaan lagi dari saudari Yunisa Pamela. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, izin mau bertanya, kalau sedang sholat tidak khusyuk, tiba-tiba teringat banyak hal atau lupa rakaat. Apakah bisikan setan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Setan itu diakui ya, dia akan masuk saat kita sholat. Dia itu yang disebut dengan waswasah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya lebih pada kaitan dengan kesiapan mental kita dalam sholat. Kalau sekali-kali begitu, ya sebenarnya semua yang hadir di sini kayaknya pernah deh. Ujuk-ujuk ingat kunci mobil gitu. Aduh, di mananya tadi kunci mobil? Aduh, di laci nggak ada sholat. Langsung ya ingat karena rak sepatu didinya kan gitu. Bagaimana itu ketika sholat jadi ingat nyimpen kunci mobil. Nah, yang tidak boleh itu teman-teman ya, kalau tiap sholat begitu. Tapi kalau sekali-kali itu hal yang wajar. Dan nyaris semua orang pernah mengalami sholat jumlah rakaat ragu. Itu pernah. Makanya Nabi mengatakan, "Falyataharros shawab." Kalau kamu ragu, ambil jumlah terkecil. Kenapa Nabi sampai mengatakan, kalau kamu ragu, ambil jumlah terkecil? Berarti zaman Rasul juga ada kejadian orang sholatnya ragu. Tilu apa opatnya? Tilu apa opat? Ambil 3. Tidak boleh. Anda sholat duhur, ya 3 apa 2? Udah deh anggap 4. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau ragu antara 3 dan 2, jangan diputuskan 4. 3 dan 2, ambil 2. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ada saat kita mengingat sesuatu dalam sholat, ada saat ragu. Itu sebenarnya sangat-sangat manusiawi, semua orang pernah ngalamin gitu. Nah kalau mengalami hal itu tentu saja kita cover, kita sempurnakan sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Makanya kan kalau inna awwala ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari manusia adalah sholat. Nah, unduru, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh hambaku. Apakah dia itu sholatnya sempurna atau nakis atau kurang? Fa'inna koso, kalau kurang, coba perhatikan apakah dia itu punya sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajib itu dengan sholat sunnahnya. Dan lakukan itu merupakan, dan jadikan itu pola untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat sunnah itu penyempurna kalau ada yang kurang-kurang dalam sholat wajib. Salah satu yang kurang-kurang itu ada ragu, ada was-was, ada tiba-tiba tidak konsentrasi. Nah, tinggal balikin lagi pada orbitnya. Kalau Anda lagi sholat, ingat sama diskon, balik lagi ke bacaan sholat, ya kan? Gitu.
Kalau lagi sholat ingat disertasi belum selesai bakal DO, nah balikin lagi, ya kan? Gitu. Balikin lagi. Ada teman saya yang gini, Kang, saya mah lagi sholat, ingat disertasi can selesai. Saya pikir kamu pengen khusyuk, sok selesaikan disertasi, gitu. Nah, jadi kita juga maksudnya gini, kita harus cari pencetusnya. Ya kan teman-teman? Ya teman saya ini, dia sudah dapat surat cinta. Ya, orang lagi S3 kalau dapat surat cinta kan dapat peringatan. Bila semester ini tidak selesai, maka Anda DO. Kan gitu. Nah, dia bilang, kenapa ya Kang sholat saya jadi nggak khusyuk? Kenapa? Ya tiap sholat, jadi inget ke promotor, inget bab yang ini. Cek saya teh, obatnya cuma satu. Kamu selesaikan disertasimu, sholatmu bisa khusyuk lagi. Jadi apakah itu setan? Bukan setan, kamu stres itu teh. Kudu segera menyelesaikan pencetus dari stres, yaitu disertasi, selesaikan. Jadi boleh jadi teman-teman nggak khusyuk itu karena ada pencetusnya, gitu. Ya, alhamdulillah baik. Iwan Ahmad, mangga dipersilahkan bagi akan bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Mangga. Pak Dokter, kalau tidak ada nggak usah dipaksakan juga ya. Iya, mangga. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Aam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi amal barokah bagi kita semua. Untuk akhir di acara pengajian hari ini, mohon doanya Ustadz, apalagi bentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa ya Ustadz. Ya. Semoga kita selesai puasanya sampai tamat. Ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami umur, kesehatan, keberkahan, sehingga kami bisa menikmati bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Dan ya Allah, jadikan Ramadan yang kami hadapi menjadi Ramadan terindah, terbaik. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjalani Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridho-Mu. Dan ya Allah, beri kami umur, kesehatan, kesempatan, agar kami bisa menikmati bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Pak Sani, Pak Dokter, saya pamit pada semuanya. Mangga ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.